Selamat datang di Bego Teknologi lagi di setiap hari Selasanya di minggu keberapa puasa nih, gue agak lupa nih. Iya, padahal lu puasa, masa lupa gimana? Kan gue puasa menikmati ibadahnya, bukan menghitung hari ya. Bagus sekali edisi Ramadan. Betul. Ya, BTW nih gue mau kasih informasi juga nih buat teman-teman yang nonton Bego Teknologi hari ini. Gue mau kasih tahu kalau sebentar lagi kita bakalan keluar review iQOO Z7. Iya, jadi kemarin itu bukan review sebenarnya. Bukan. Itu lebih ke unboxing dan experience sedikit. Dan juga memastikan apakah iQOO itu worth it Iya. atau tidak. Worth it nggak untuk dikerjain semalaman? Betul. Gitu, ternyata worth it. Worth it banget, makanya kita perlu in-depth review. Jadi buat kalian yang penasaran sama real reviewnya hingga kayak channel lain ya, langsung aja subscribe dulu ke channel Nyantai. Iya gitu ya. Jadi selain itu, gue kalau ngomongin puasa tuh suka bingung gitu. Bener, apalagi pas buka puasa, Ger. Iya. Gua kadang tuh makan kurang pedas mulu, Ger. Langsung ke poin ya. Itu poin. Jadi, apakah makanan kamu kurang pedas? Gitu. Mari kita buka. Ini dia. Wow. Sponsor kita hari ini, Indofood sambal pedas dahsyat. Wah, penamaan sambalnya ada kayak HP Infinix. Susah banget ya. Langsung padahal tinggal bikin pedas dahsyat selesai. Untung nggak ini usah ya. Indofood sama pedas dahsyat 2023. Iya, 2023. 2023. Tapi ini ada. Tapi ya gitulah, ini sambalnya masih disegel, guys. Coba Ya. buka, coba. Oh, ini adalah konten bunuh diri. Gue tuh nggak approve dari tadi tuh. Kenapa? Ini buat apa sih? Enggak, ini gua aja. Lo kan gak suka pedas. Nah, Aduh. gua kan anaknya pedas banget ya. Gua butuh sesuatu yang pedas lah untuk berbuka puasa gitu. Masalahnya ini belum dibuka nih, jadi gue bongkar dulu nih. Iya, lo kan sering buka segel. Coba Ger, tuangkan Ger di sini. Ini channel tag tuh udah banyak gimmick nih. Udah capek banget lama-lama nih. Wah, coba kali ya, pedas atau enggak nih, ini kan ekstra pedas gitu ya. Enggak. Jorok aja. Tuh, ke sambal. Jangan dicontoh ya. Ini aja. Gimmick aja tuh. Udah mulai menyesal dia kan. Nggak beres nih. Ini lo gimana sih? Gue tuh ngebayangin dia, jadi gue tuh jijik karena ngebayangin manis sama sambal manis itu loh, Sama pedas aja, ini pedas banget, pedas banget. Ini manis banget tadi tuh, jadi gitu ya. Ini nggak beres puasa nih. Seperti berita kita pertama kali ini, Oh iya, sangat tidak beres gitu. tapi unik kan? Unik dan cerdik sebenarnya. Iya. Jadi ternyata maling itu udah macam-macam caranya. Yes. Kalau dulu itu kan bobol pakai linggis, ya Iya. kan pakai pisau apa gimana kan. Sekarang sudah mulai maling 4.0. Jadi ternyata ada maling yang naro kris ya. Kris apa QRIS sih? Kris ya di kotak amal berapa masjid di Jakarta. Itu dia, sebenarnya unik banget ya. Mungkin dia capek kali bawa kotak amal ya. Mending kasih aja ya. Iya, gitu ya. Gua nggak ngerti loh. Gini ya, gue tuh maling sendalnya sampai sekarang gua masih nggak masuk di akal gue. Ini bener-bener orang tuh niat maling ke masjid. Nah, karena Anda bukan muslim. Oh iya sih ya. Gak pernah sholat sih. Ya, gimana caranya dia tuh bisa naro gitu ya. Dan orang-orang ada yang nge-scam gitu. Bener, ini juga momen kagetin banget ya. Iya, gue bener-bener ini loh kayak bukannya takjub dalam hal baik gitu ya. Maksudnya ini kan buruk ya. Cuma takjubnya maksudnya kok lu bisa kepikiran gitu. Bener sih. Di hari apa lu lagi makan apa, apalagi berak kah gitu, lu mikir kayak gue maling apa lagi ya ini ya. Di poin gitu. Lu pakai kris aja gitu kan, goblok banget kan. Masalahnya ini nggak cuma satu masjid doang. Jadi ada banyak masjid dan udah ada namanya, katanya polisi udah nemu. Jadi nggak tahu bener apa enggak, tinggal diciduk doang. Kayak gitu. Oh iya, memang sih kalau dilihat dari CCTV-nya memang ini orang polos banget, lempar plak plak. Udah lihat CCTV udah balik gitu. Iya, itu aneh banget. Itu juga mukanya tuh harusnya pakai masker ya. Itulah ya pokoknya. Ya tapi buat kalian nih kalau bisa nanti kalau mau amal gitu di masjid ya setidaknya benar-benar cross check lah. Kalau nggak bawa duit, lu mau scan cek dulu namanya atas nama siapa dulu gitu. Lagian juga ngapain sih pakai kris-kris gitu ya? Iya. Udah kasih aja langsung ke, kalau nggak ke kita Saweria ya. Lumayan lo gitu. Iya bener kan, jadi ya hati-hati aja lah guys kalau mau sedekah gitu ya. Iya, selain itu ada juga yang hati-hati lagi. Brand-brand lain ini harus hati-hati karena Realme ini sudah mulai menyerang ternyata. Waduh, ya tapi agak berbeda caranya ya. Oh, caranya beda ya? Iya, ya. Iya, bukan nyerang. Maksudnya gimana caranya beda apa nih? Ya maksudnya biasanya kan menyerang dengan menggunakan chipset baru, spek chips. baru, Oh, iya. seri baru. Seri baru. Ini pakai Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola,
Tapi lu suka apa enggak ya? Menurut gua pribadi ya. Ini adalah HP special edition yang paling menarik gua gitu. Bener. Karena pertama ada warnanya, desainnya gitu. Desainnya gua suka banget gitu, warna Coca-Cola banget ya. Kayak dibikin dari yang kaleng kecil kan. Yang kita nggak tahu gitu walaupun karena belum megang barangnya. Jadi ya gua rasa sih ini mungkin bisa lah buat jadi lu para pecinta Coca-Cola yang pengen HP-HP unik gitu. Yes, bener-bener. Dan ini pun memang dari handphonenya sendiri udah oke lah ya. Sweet spot untuk di Snapdragon badut ya, 695 ya. Ini oke nih. Tapi kalau misalnya kalian penasaran apa aja sih yang menariknya dari si Realme 10 Pro Coca-Cola Edition ini, sebenarnya ada dua seri yang kalau gua lihat di internet ini. Pertama Deluxe Box Set dan juga standar. Deluxe Box Set udah pastilah, bukan lu pada punya gitu ya. Ini buat influencer, kecuali kita juga. Iya, kecuali kita juga dikirimin. Jadi tolong ya Realme, tolong dong. Udah lama nggak main-main sama Realme. Iya, yang mana yang Deluxe Box Set ini isinya tuh dapat box spesial yang gede. Iya. Terus isinya bakal dapat stiker tambahan juga. Terus ada bukaan botol dari si Coca-Cola juga. Dan SIM ejector spesial serta ada Realme. Realme tuh bonekanya Realme. Oh, gue lihat tadi tuh yang merah itu ya. Bener. Kalau misalkan yang standar edition yang mungkin bisa dibeli sama kalian semua ini, ya standar packaging aja ya, packaging handphone dengan desainnya Coca-Cola dan juga stiker. Terus juga mana tadi tulisannya dong? Stiker dan juga ya tadi ejector spesial kayaknya. Iya gitu. Gak cuma itu aja, ada yang menarik gitu. Dia punya suara ringtone yang beda. Bener. Gitu. keren sih. Jadi ini menurut gue emang beneran nih. Jadi menurut gue kolaborasi yang cocok menurut gue ya kayak gini. Iya, nggak cuma dari luarnya doang ya. Nggak cuma luarnya doang, dalamnya juga diganti sekarang wallpapernya juga. Bener, wallpaper, lock screen, dapat icon set juga. Wah, itu dia tuh ya. Sound efeknya buat kamera shutter, notifikasi, ringtone juga ada. Iya, ini menarik banget gitu. Karena menurut gue kalau special edition yang kemarin-kemarin kayak ya udah gitu, kayak diganti boxnya aja selesai. Boxnya aja paling sama wallpaper. Udah. Tapi ini beneran niat nih. Inilah kalau hasil kerjasama sama brand besar ya kan, ada duitnya gitu, jadi bisa ganti ya kan. Makanya tolonglah para brand-brand yang bener-bener aja lah kalau collab gitu. Nih, atau enggak nih kalau kalian yang pengen yang murahan gitu ya, karena pasti Realme 10 Pro aja kan harganya lumayan. Agak gitu ya. bikin gini, wah. Iya, buat kalian kan apalagi special edition gitu ya. Ya ada lagi nih calon harga murahnya si Realme. Wah, Realme bukan udah ada yang murah di kemarin. Harusnya ada, tapi kan warga pengen yang lebih bagus gitu kan. Iya gitu, karena ternyata pas dicoba nggak bagus-bagus banget. Nah, walaupun fiturnya lumayan ya kan. Inovatif. Gitu. HP C series ya. Gua nggak ngomongin murah. C series yang punya NFC. Bener. Gila, ada bukan dynamic island apa? Mini kapsul. Nah, itu bagus banget tuh walaupun masih AMC. Untungnya udah apa Type C untungnya. Untungnya udah Type C. Iya, kalau masih yang USB mampus aja udah itu. Nah, sekarang di-upgrade lagi di Realme Narzo N55. Iya, ini mungkin adalah cara Realme minta maaf sama C55 ya. Betul. Lah nggak tahu kan. Siapa tahu bener begitu gitu. Iya. Ya, jadi bagaimana nih Realme Narzo N55 ini, Di? Ya kayaknya sih kalau lihat dari website yang bertebaran di India, kabarnya nih memang pertama improvean dari C55 dan kedua dia itu menggunakan chipset Dimensity 810. Wow, berarti upgrade dari C55 ya? Bener. Jadi harusnya untuk lu yang mungkin udah beli atau kepengen beli C55, gua rasa sih lu coba nunggu ini sih. Sabar dulu aja Gitu. Ini nggak tahu sih kabar keluar kapan sih? Kabarnya sih launchingnya tanggal 12 April di India sana. Cuman kita nggak tahu bakalan masuk Indo atau enggak. Gue sih mengharapkan bakal masuk banget sih. Iya, masuk lah harusnya lah ya. Tapi nggak tahu juga sih karena emang udah ada C55 kali dia nggak mau. Nggak tahu juga sih. Gue sih rasa ya Narzo belum ada lini di tahun ini. Iya sih belum ada. Nah, pasti bisa dimasukin tuh. Iya, dan kalau ngomongin perang sama brand sendiri, C55 itu tuh mirip sama Realme 10. Realme 10. Nah, jadi ya nggak tahu lah brand sekarang udah mulai berantakan lah line apa ya gitu. Iya, cuman ya udahlah kalau misalnya masuk kalian pantau aja gimana sih Realme N55 ini si Narzo ya. Tapi nggak cuma itu aja yang pengen masuk nih. Apa lagi? Kabar-kabarnya yang menggembirakan kita semua gitu. Yoi. Yang brand ada barangnya dari brand ini yang tidak akan masuk seperti ini gitu ya. Yaitu Poco F5. Wah, akhirnya ada berita F5 ya. Akhirnya ada berita F5 gitu yang kabarnya akan muncul di April. Waduh nih. Berarti sebentar lagi gitu. Dan ini ada dua versi ya, ada yang K60 sama yang Redmi Note 12 Turbo. Note 12 Turbo gitu. Jadi 7 Plus Gen 2 atau 8 Plus Gen 1. Wah, ini membingungkan banget sih. Iya, bingungin banget ya. Jadi nggak tahu nih mana yang akan keluar gitu. Karena keduanya gue lihat sih
oke banget gitu. Benar sih, ini dua-duanya menarik banget ya. 8 plus Gen 1 dan 7 plus Gen 2 yang mana ini chipset cukup bisa dibilang flagship ya. Bilang flagship lah. Iya, yang mana bakal dihadirkan F5 yang harusnya harganya sedikit killer gitu. Sedikit killer ya. Jadi kalau menurut kita ya, ini kan di Tokopedia stok habis ya. Habis. Kasih lihat aja kok. Gitu. F4-nya habis. Iya, F4-nya habis ya. Gak akan mungkin Poco tuh tidak melihat si basah ini. Benar. Iya dong, F5 minimal masuk dong. Bener gitu dong. sih. Karena kemarin X5 Pro yang ditunggu-tunggu orang nggak masuk. Bener. Gua rasa nggak masuk karena nunggu F5. Nah, ini kayaknya momen pas sih menurut gue. Udah pas ya harusnya sih. Apalagi jadi walaupun ini setelah Lebaran harusnya ya munculnya. Jadi mungkin THR kalian bisa ditahan lebih lama lagi. Tahan terus. Emang brand-brand kampret banget gitu ya. Jadi kenapa lu nggak ngeluarin saat Lebaran aja gitu? Tahu deh. Ini masalahnya bukan ditahan terus THR. Emang berapa sih THR? Iya kan misalnya aja. Kan bisa THR campur tabungan. Oh, betul. Betul ya gitu ya. Mancing-mancingnya aja. Tapi yang menarik di sini adalah 7 Plus Gen 2 ini ternyata pas dicoba sama teman kita Effendi ya. Ya. Dia itu bisa diratakan 54 FPS. Untuk game? Game Genshin Impact. Wah, Ini menarik banget Ini sih. menurut gue oke banget gitu. Kemarin gue cukup impress sama 782-nya si Aiku. Aiku ya. Ntar tunggu aja reviewnya. Dan gue rasa emang kayak mid-range ini udah mulai, Genshin tuh udah mulai, game apa sih ini? Kalau kemarin-kemarin kan kayaknya, Genshin gitu. Iya, sekarang udah mulai bisa jinakin. Udah mulai bisa jinakin ya kan? Iya. Udah mulai bisa bisikin rata lah gitu. Bener. Tidak seperti Samsung S23, enggak lah. Enggak. Samsung S23 bagus banget. Gila lu tuh, HP bagus banget tuh. Bisa zoom ke bulan. Gila kan? Aiku juga bisa loh zoom ke bulan. Nah, tunggu aja reviewnya. Gitu. Jadi Redmi Note 12 Turbo ini sebenarnya udah mulai kecium tuh dari Januari ya. Yes. Dan kita udah mulai bahas ini dari Januari, by the way. Lu boleh cek di Bego Teknologi berapa, gue lupa. Tapi ternyata ini bukan untuk Redmi-nya malah. Bener. Malah F5 itu yang menarik menurut gue sih itu. Ya mana sih menurut gue ini benar-benar bagus sih. Iya. Kan Redmi Note sekarang kan ketahannya di Redmi Note 12 Pro aja. Iya itu dia tuh. Ya, nggak masuk tuh yang Pro Plus-nya Iya, atau Pro yang Plus-nya. Speedy apa itu? Speedy apa? Discovery. Discovery. Iya, gue lupa deh Speedy aja. Discovery atau Redmi Note 11 2023. Kalau gitu kan. Iya, sempat ada. Awas aja kalau itu masuk beneran gua katain tuh barang. Dan ini dihadirkan di Poco F5. F5 kalau pakai 7 Plus Gen 2 ini sih real banget, perlu kalian tunggu. Iya, karena F4 kemarin punya jargon kan killer flagship ya. Iya. Nah, ini beneran killer flagship. Nggak tahu sih, cuman sih gue bakal apresiasi banget kalau misalnya dia bisa bawa 7 Plus Gen 1 pertama di 7 Indo. Plus Gen 2. 7 Plus Gen 2 pertama. Iya, 7 Plus Gen 2 pertama. Dan itu adalah chipset yang bener-bener udah jadi. Bener. Tidak seperti 7 Gen 1 kan. Iya. Yang untungnya tidak masuk ke Indonesia. Bahaya sekali itu. Ya kita tunggu aja nih, bakalan harganya berapa kira-kira ya kita belum tahu. Kita Belum lihat tahu. aja apakah sudah mulai ada teasernya, baru kita mulai tebak-tebakan harga. Iya, inget ya, para penonton Bego Teknologi sudah tahu kan, jangan pernah terlena dengan harga luar negeri. Iya. Jangan pernah. Jangan bandingin di luar negeri lagi. Iya. Ini bukan monitor, Bre. Beda. Oh, nggak dong. Ya, beda. Beda. Ini handphone, banyak banget aturannya, oke? Iya gitu ya. Bagus banget. Lu mah cari masalah. Puasa yang karimah ini tuh itu lu cari. Ya nggak apa-apa dong. kebaikan. Kasih informasi yang penting dulu aja, yang bener-benernya dulu. Iya, gitu. jadi gue sih tetap stay di apa namanya? Apa? Nggak resmi lah. Jangan dong. Susah ntar kasihan Oh, udah bootloop iya. mau service kemana gitu. Iya gitu ya. Jadi itulah patut ditunggu lah. Oke. Iya. Ya udah kita bergeser lagi ke berita yang mungkin tidak pernah kita mention lagi semenjak 2020 tahun yang lalu. Apa tuh? 20 tahun. Waktu Yesus lahir. Yaitu adalah pembahasan tentang laptop. Kita mulai kembalikan lagi laptop ya. Yang mana kita dapat berita baru tentang Lenovo. Oh iya itu dia. Akhirnya merilis lini budgetnya untuk laptop gamingnya dia. Kemarin tahun kemarin apa IdeaPad Gaming 3 itu kita pernah review ya? Pernah. Itu bener-bener komen nyantai tuh bisa gue bilang banyak banget minta IdeaPad Gaming 3 dan ternyata oke juga kan? Emang bagus cuy. Itu untuk gaming yang budget ya. Budget itu bukannya murah beneran loh. Ini kadang-kadang orang-orang. Jadi tolong by the way untuk sebelum kita pindah ya. Jadi tolong bedakan mana budget dan Anda yang miskin. Tolong bedakan gitu. Nggak bisa. Beda budget itu tuh maksudnya affordable untuk beberapa orang Iya, gitu. lebih terjangkau di harganya. Lebih bisa di dibayangin kelasnya. lah, minimal Iya. dibayangin kan. Kalau lu beli
beli ROG yang 50 juta itu kan nggak mungkin kebayang dong. Iya. Gua pun enggak gitu kayak nggak mungkin lah gitu. Iya. Kalau iPad gaming itu ya boleh lah kebayang. Nah, tapi itu yang menarik gitu karena ini ternyata harapan buat orang-orang yang mungkin gajinya biasa-biasa aja tapi pengen punya laptop gaming. Bener. Gitu. Paling masalahnya nggak tahu masih panas apa nggak sih gitu ya. Oke lah, dari chipsetnya sih memang agak panas, tapi untuk saat ini laptop udah mulai bisa ngejinakin produsen laptopnya ya. Wah, by the way ini GPU terbaru nggak, Di? Ya ini udah terbaru semua dong. Nama itu Lenovo Loki, bacanya Lenovo Lock gitu ya. Yang mungkin kayaknya ini bakal rebranding dari iPad gaming. Emang kan serinya agak ambigu ya. Gitu ya. Dan di Loki ini, si Lock ini bakal menghadirkan generasi baru untuk CPU dan GPU di laptop sekarang. Wah, gitu. Jadi harusnya selalu performa ya. Nah, gitu. Lu bisa main game mana-mana aja lah. Iya. Gitu. Udah Intel Gen 13, AMD 7000 series dan juga RTX 4000 series. Iya, kalau bisa jangan AMD Advantage. Ya bagus juga sebenarnya. Bagus. Kalau nggak lihat itu TUF kita bagus. Bagus. Fuse-nya bagus. Barangnya bagus juga. Iya. Gitu. Nggak bagus kalau kalian suka kalian ngedit. Nah, itu bagus. Kurang. Saya kan suka ngedit juga gitu loh. Iya nggak apa-apa kalau buat gaming oke gitu ya. Nah yang menarik juga kalau kalian mau lihat lininya sebenarnya udah rilis di luar negeri, udah banyak banget. Mereka itu starting jual dari $900 doang loh. Oh, itu masih kebayang lah. Sekitar 15 juta lah ya. Ya mungkin hampir 15 juta gitu. 15 jutaan gitu ya. iPad Gaming 3 berapa sih waktu itu nih? Ya sekitar dari 10 jutaan juga. 10 jutaan juga tuh. Jadi beneran ini lagi-lagi THR kalian ditahan lagi. Tapi ini masih global apa enggak sih? Gue nggak tahu. Ini beritanya di global. Kita tunggu aja bakal masuk Indonesia kapan. Iya. Pasti bakal masuk lah ini. Dan masuk ke Indonesia ini pasti dan harusnya masuk ke nyantai dong. Betul. Awas Anda Lenovo, tolong. Lenovo. Kalau Loki atau Lock ini masuk ya, tolong kirim ke kita. Benar. Kita lihat dong, apakah benar sebagus rumornya? Itu atau hanya fiktif belaka? Ya, nggak ada yang tahu gitu kan. Iya, yang pasti-pasti aja lah gitu Lenovo ya. Kayak teman-teman kita di Patch of the Week. Bagus. Patch of the Week. Oke, komen pertama yaitu dari Bagas Ramadan IDM. Ini yang memang nungguin kita banget tiap minggu loh. Di hari Senin video biasanya itu ada dia terus nih. Minta Bego Teknologi ya. Namanya IDM, Internet Download Manager. Lu siapa developer lu? Ini komennya 20% news gadget update, 80% roastingan gibah lawakan para DPT kita, para mendang-mending ya, selalu ditunggu Bego Teknologi terusan kontennya para DPT ku yang paling terdepan. Yo, ini terima kasih lu Bagas. Ini udah loyal banget nih ya. Iya, terima kasih lu. Ini orang yang DM bego-bego bukan sih? Bukan ya? Enggak kalau DM ya, gua nggak tahu nama aslinya. Nama aslinya. Jadi itu sebenarnya tuh kemarin tuh ada yang DM kita setiap Selasa tuh bego. Kayak dikatain gua liat dia kayak dikatain nih, gua dikata salah apa sih? Sebetulnya bego aja gitu ya. Iya bego doang. Wah, gitu tapi enggak apa-apa lah. Gitu kita mah tetap senang-senang aja gitu kan. Karena di tag ini kan lumayan rumit ya. Benar. Jadi kita bikin seenteng mungkin lah. Iya, biar enak kita kayak ngobrol aja gitu. Iya, kayak ngobrol aja nih set. Ini gua tolong disinkron. Ini emang fungsinya SD card tuh yang bagus lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kan SD card itu, ini sedikit ini tips lah ya. Jadi tolonglah kalau kalian nih yang bekerja di bidang kreatif ya, SD cardnya tuh diperhatikan. Gitu. Diperhatikan. Kalau supaya banyak. Iya udah banyak gitu ya, karena apalagi untuk kita yang syuting 4K ya. Iya. Kadang-kadang tuh SD card tuh masalah loh, kampret banget. Masa hidupnya bentar lah sama kita. Iya, minta dikata-katain nih SD cardnya, kampret nih. Iya tadi apa mana tuh Ger? Gue lupa kan jadinya. Ya pokoknya si Muhammad ini, si IDN. Pokoknya mereka inilah. Tadi gue bilang sebenarnya Bego Teknologi makin rame gitu. Yes. Jadi kalau bisa di-share lah. Iya. Gitu. Ajak teman-teman kalian nontonin juga. Gitu. Iya. Jadi ya biar asik bareng-bareng gitu. Iya, biar nggak cuma kita bertiga ngobrol sama kalian, tapi kalian juga ngobrol sama teman-teman kalian. Iya, gitu. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua dari Krisna. Ini Lebaran 2023 punya Vivo nih sama anaknya Aiku. Aku bisa sampai beli V27 tapi V27 ini reinkarnasi LG Velvet loh. Sebenarnya sih gue bisa bilang memang tahun ini Lebaran ini bisa dibilang dimenangin nama mereka berdua. Iya sih, ini gue jujur emang Aiku itu gak ada celah sih gue bisa bilang. Bener sih. Hampir gak ada celah ya, gue bukan ngomong gak ada. Hampir gak ada celah, emang ada beberapa fitur yang aneh. Cuman anehnya tuh bukan aneh ganggu gitu. Iya. Kayak aneh ya sudah. Bahkan minusnya kayak nggak pakai AMOLED pun kayak bisa diterima gitu. Iya, IPS itu karena banyak juga usernya kan. Bener. Dan video IPS versus AMOLED ternyata emang versi IPS masih banyak aja. Masih banyak juga gitu. Jadi memang nih Lebaran tuh
emang walaupun katanya loyo ya, tapi ada aja yang menarik. Ya mungkin sebelum mereka keluar ini gue bisa unggulkan si Redmi Note 12 Pro. Oh, Redmi Note 12 Pro 5G itu emang udah nggak ada obat lain. Itu memang sama-sama gak ada obat. Itu Cuman bagus untuk banget sebuah brand yang diem aja kerjaannya, tiba-tiba keluar duar gitu, ini bagus sih. Iya, kalau Xiaomi kan sering ya kayak bikin teaser-teaser Iya, kan. iya. Ya ini kan brand yang bener-bener diem aja gitu Iya. ya. Kayaknya abis launching selesai. Ya jangan sampai lah. Jangan sampai gitu. Jadi tolong ya untuk Aiku, saya ingatkan untuk tetap berusaha gitu, Iya. menjual barang-barang kalian lah. Iya. Karena ini barang bagus, Bun. Bagus banget. Makanya kalau misalnya kalian bingung ya, agensi kalian gak jelas, panggil kita aja. Gak usah jangan pakai agensi kau, kacau kau. Nggak apa-apa dong, pasti kan. Gitulah ya. Jadi cakep lagi tadi. Lebaran 2023 nih. Wah, gak beres tadi sampai mana nih? V27, oh iya. V27 itu kita ngobrol juga sama Om Deddy ya. Oh iya. V27 itu katanya HP yang layak untuk dibela katanya Dibela. gitu kan. Ya, walaupun kita nggak megang sih, cuman kita udah lihat sekilas emang yang sampah itu tetap di font kameranya itu ya tuh. Iya. Apalah itulah udah kan. Aneh banget. Iya, mending itu developer pecat dah lu suruh update LinkedIn lah, nggak beres itu kerjanya. Cuman sisanya bagus gitu, terlepas dari isu-isu yang dikasih sama orang-orang gitu ya. Yes. Masih worth it lah untuk dipertimbangin. Yes. Dan- Ya kalian juga kalau udah beli gimana nih si Vicky nih? Udah beli 27 worth it nggak? Coba komen aja. Bukan Vicky cu, Krisna. Vicky. Oh iya Chris. Vicky mau komen selanjutnya ya? Iya Vicky. Nah ini lah ngomongin Vicky dan dia komentar terakhir. Iya. Bang Aldi lu di sini lepas banget pas ditemenin Bang Ger. Pas sendiri di review IQ 7Z kurang lepas. Jangan-jangan Bang Ger soulmate lu Bang. Hahaha. So sweet banget anjing soulmate. Soulmate anjing gue lama gak denger soulmate. Gue paling dengernya Mio Chow lu. Internal joke. Jok di dalam kantor dikeluarin lu. Mio coul lu anjing. Banget. Cuman gimana ya kalau misalkan gue nggak lepas di sini, terlepas dari bego teknologi ya, untuk video-video biasa kan sebenarnya ada skripnya gitu ya. Maksudnya gue mesti stay on point, on track gitu ya, buat ngasih informasi dengan jelas gitu. Jadi susah buat ini yang lucu-lucunya gitu kan. Iya, jadi kayak sebenarnya Aldi itu emang base-nya itu gila sebenarnya. Cuman kalau lagi nyampein informasi itu dia nggak bisa yang kayak gua gitu meledak-meledak gitu. Beda lah. Masa semua orang sama nggak asik dong. Iya. Gitu. Dan juga kan bego teknologi emang konsepnya kan ngobrol dan having fun gitu Iya, kan. having fun. Gua tuh paling suka sama syuting ini, mau Iya. bahagia gitu, lepas kepala gitu. Jadi ya beda konsep, tapi tetap aja informasinya harus diberikan dengan jelas gitu. Dan joke-nya tetap ada juga sebenarnya gitu. Tapi nggak overuse dong kayak channel si udahlah, nggak usah ngomongin channel orang. Let's go kita. Ya udahlah ya, mungkin itu aja untuk bego teknologi kita minggu kali ini ya. Harusnya sih minggu depan udah mulai turun nih. Apa? Karena udah mulai lebaran nih. Oh, lebaran. Iya, perusahaan udah mulai ini nih, Iya, istirahat udah mulai gitu. istirahat dan mengambil cuti. Iya, kita Jadi temen kita juga tadi ada di brand kerjanya gitu ya. Gua mau cuti nih belum di ACC sama si bos set ya. Kasian juga ya. Iya, jadi ya Siapa suruh jadi kerja kantor? Mending jadi reviewer aja. Paling pusing doang ya. pusing mikirin THR. Ya mungkin itu aja sih. Kira-kira nih kalau kalian punya saran juga buat bego teknologi minggu depan ngomongin apa, silakan komen aja. Gue yakin sih bakalan biasa ya beritanya. Bakal biasa. Karena udah penghujung lebaran, Bre. Atau mungkin minggu depan kita kasih rekomendasi handphone di lebaran. Oh iya gitu aja kali ya. Bisa kali ya? Coba kalau kalian setuju komen aja di bawah ya. Biar kita lihat-lihat ya. Iya, jadi mungkin itu aja dulu untuk bego teknologi kita minggu kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan komennya, suka dengan kontennya, komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ada di Instagram, Discord, TikTok, dan juga Facebook. Link semuanya di deskripsi dan dan seperti biasa di sini ada gue Ali, sebelah gue Giri, dan belakang kamera ada Alira. Jadi sampai jumpa di bego teknologi minggu depan. Bye bye.